kita perhatikan. Baik, saya sudah memperhatikan sholat, saya sudah jamaah, syarat rukunnya sudah oke. Baik, dan menurut fikih sudah sah sholat saya, alhamdulillah. Tapi pernahkah kita bertanya pada diri kita, apakah sholat kita diridhoi oleh Allah? Kalau berbicara sholat sah atau tidak, bisa kita nilai. Ada tolak ukurnya, ada ilmu fikihnya, ada hadisnya. Sholat itu sah asalkan A, B, C sampai Z. Tapi ketika pertanyaannya, apakah sholat kita diridhoi oleh Allah? Tak satu pun kita bisa menjamin itu. Hanya saja satu bocoran di Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45, Allah kasih bocoran indikasi sholat itu diridhoi. Apa? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya sholat yang betul-betul, kata Allah, adalah sholat yang mampu membuat orangnya terhindar dari keburukan, terhindar dari kemungkaran. Itu adalah parameter sholat kita, oke atau tidak di mata Allah. Seberapa sholat itu mampu membuat kita terjaga, tidak melakukan keburukan. Artinya, jika ada orang rajin sholat tetapi akhlaknya masih kurang, maka kualitas sholatnya patut dicurigai. Karena kualitas akhlak seseorang berbanding lurus dengan kualitas sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina afdhala rusulih wa anzala alaina afdhala kutubih wa syara'a lana a'zama syara'i'i dinih wa akramana bi syafa'ati khairi khalqih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. قال تعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا الله ويعلمكم الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وقال حبيبه صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Beberapa pekan yang lalu kita melewatkan momentum pergantian tahun Hijriyah dari 1442 menjadi 1443.
Dan hari ini masih tanggal 25 Muharram, masih di bulan 1 dalam kalender Hijriyah, bulan Muharram. Dalam fiqh sirah atau dalam as-sirah an-nabawiyah atau di buku The Great Story of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sejarah peresmian tahun Hijriyah, meskipun mulai dihitung berdasarkan waktu hijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Madinah, namun nyatanya tahun ini baru diresmikan sekitar 7 tahun setelah beliau wafat alaihi salatu wassalam. Ketika zaman baginda Rasul, tahun ini belum legal dan diresmikan. Beliau wafat di tahun ke-11 Hijriah. Khalifah dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakrin Siddiq, lalu kemudian wafat digantikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Di era Sayyidina Umar bin Khattab inilah ketika wilayah Islam sudah meluas sampai ke Syam, sampai hampir ke Eropa, maka ketika sang Amirul Mukminin, sang Presiden Umar bin Khattab melakukan korespondensi surat menyurat kepada para gubernurnya, tentu ini butuh waktu, dan kadang surat dikirim hari ini baru sampai tahun depan, dan itu tidak ada tahunnya. Dan ini sangat membingungkan para gubernur. Lalu gubernur Baghdad saat itu, sahabat Abu Musa al-Asy'ari mengusulkan, "Ya Amirul Mukminin, surat yang Anda kirimkan, titah yang Anda kirimkan dari pusat, betul ada tanggalnya, betul ada bulannya, tapi kalau tidak disertai tahun, ini akan membingungkan kami. Ini tahun lalu apa tahun ini? Tugas ini harus rampung tahun depan apa 3 tahun lagi?" Lalu kemudian sahabat senior atas usul sahabat Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat-sahabat senior untuk merumuskan atau meresmikan 1 tahun atas usul dan saran Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Diputuskanlah tahun Hijriyah dan dihitung sejak hijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian diresmikan, dan saat sambutan peresmian itu sudah tahun ke-17 Hijriah. Saat Amirul Mukminin Umar bin Khattab sambutan peresmian tahun Hijriah sebagai tahun resmi umat Islam, itu sudah tahun ke-17 Hijriah. Yang menarik dari sambutan Amirul Mukminin adalah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Amirul Mukminin dalam satu sambutan beliau, hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah. Introspeksilah kalian sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah. Potongan sambutan sang Amirul Mukminin. Dan ini bukan hanya sambutan beliau mengimplementasikan dalam diri. Dalam kitab Hayatus Sahabah, setiap malam Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu melakukan koreksi diri. Setiap menjelang istirahat, beliau melakukan koreksi diri. Dari bangun sampai hendak tidur ini dihitung, diingat. Jika beliau mendapati melakukan kebaikan, beliau bersyukur kepada Allah. Namun ketika didapati beliau melakukan kesalahan atau pelanggaran,
beliau langsung beristighfar dan mencambuk dirinya sendiri. Sekarang kita harus bagaimana dengan potongan sambutan dari Umar bin Khattab? Kita harus koreksi diri. Kesukaan kita, disadari atau tidak, diakui atau tidak, adalah mengoreksi orang lain. Kita tidak pernah punya cukup waktu untuk mengoreksi diri sendiri. Lalu pertanyaannya, apa yang perlu kita koreksi? Jika mengoreksi seluruh perilaku, itu menghabiskan waktu Anda. Cukup koreksilah satu hal yang itu menjadi tolak ukur nasib kita nanti saat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Sebagaimana yang tersebutkan dalam hadis sahih, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Sesungguhnya nanti, kata baginda Rasul, yang pertama kali Allah koreksi, yang pertama kali Allah hisab dari seorang hamba adalah kualitas sholatnya. Jika dalam audit akhirat sholat kita dinyatakan baik, amal perbuatan kita yang lain tidak akan diaudit, akan dianggap baik. Tetapi sebaliknya, jika hasil audit sholat kita di akhirat nanti kok kualitasnya buruk, maka seluruh amal kita juga akan dinyatakan buruk. Dalam hadis tersebut, sholat harus kita perhatikan. Baik, saya sudah memperhatikan sholat, saya sudah jamaah, syarat rukunnya sudah oke, baik, dan menurut fikih sudah sah sholat saya, alhamdulillah. Tapi pernahkah kita bertanya pada diri kita, apakah sholat kita diridhoi oleh Allah? Kalau berbicara sholat sah atau tidak, bisa kita nilai. Ada tolak ukurnya, ada ilmu fikihnya, ada hadisnya. Sholat itu sah asalkan A, B, C sampai Z. Tapi ketika pertanyaannya, apakah sholat kita diridhoi oleh Allah? Tak satu pun kita bisa menjamin itu. Hanya saja satu bocoran di Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45, Allah kasih bocoran indikasi sholat itu diridhoi. Apa? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya sholat yang betul-betul, kata Allah, adalah sholat yang mampu membuat orangnya terhindar dari keburukan, terhindar dari kemungkaran. Itu adalah parameter sholat kita, oke atau tidak di mata Allah. Seberapa sholat itu mampu membuat kita terjaga, tidak melakukan keburukan. Artinya, jika ada orang rajin sholat tetapi akhlaknya masih kurang, maka kualitas sholatnya patut dicurigai. Karena kualitas akhlak seseorang berbanding lurus dengan kualitas sholatnya. Lalu apalagi yang harus kita koreksi? Persiapan. Seringkali kita saat mendak sholat itu yang kita perhatikan hanya persiapan jasmani. Pokoknya wudhu wis oke, pokoknya bacaan wis apal, pokoknya gerakan sudah tumaknina, baik. Tapi pernahkah kita memberikan perhatian pada persiapan ruhani? Harus disiapkan bagaimana? Harus tenang. Dalam satu kesempatan, ini sering kita lakukan secara nggak sadar. Dalam satu kesempatan ada sahabat yang masbuk, dan sahabat Bilal sudah kadung komat. Karena dia masbuk terlambat, dia terpaksa berlari kecil untuk meraih masjid, untuk meraih sholat. Ini sering kita lakukan. Tetapi nyatanya apa?
Sehabis sholat, baginda Rasul memanggil mereka, kamu tadi kenapa berlari-lari? Supaya saya tidak ketinggalan Rasul. Lalu beliau dawuh dalam hadis Bukhari dari Abu Hurairah nomor 626 dan Imam Muslim nomor 602, baginda Nabi bilang begini, idza sami'tumul iqamata famshu ila salati wa 'alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u. Kata Rasulullah, kalau kamu sudah mendengar qomat, enggak usah lari, enggak usah kesusu, jalan saja menuju sholat. Kamu harus tenang. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timmu. Yang kamu dapati ya ikutlah sholat. Yang kelewat kamu tinggal sempurnakan di akhir. Kamu tidak perlu terburu-buru seperti itu. Kenapa baginda Rasul meminta kita untuk tidak terburu-buru menuju sholat? Karena kalau berangkat sholat saja terburu-buru, bagaimana mungkin saat takbiratul ihram kita tenang? Kalau tenang saja tidak sanggup, bagaimana mungkin kita itu nyaman? Loh, kalau nyaman saja enggak, kok arep-arep khusyuk? Ini kesalahan kaprah yang sering terjadi. Harus kita ubah. Baginda Rasul, bagaimana baginda Rasul tahu? Baginda kan sedang ngimami. Baginda Rasul dianugerahi mukjizat. Ketika saat ngimami pun beliau bisa menyaksikan bagaimana gerakan para makmum semuanya di belakang. Dan cara baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengoreksi sholat para sahabat adalah sehabis salam setelah zikir sebentar, beliau menghadap ke arah makmum, beliau koreksi satu-satu. Kamu rukuknya kurang, kamu tumakninanya kurang, kamu kenapa tadi terburu-buru? Itu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan terburu-buru ketika hendak sholat. Minimal ketika takbir tenangkan hati pikiran kita. Lalu ketika takbir memasuki sholat, kita usahakan ikat hati pikiran untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu tips dari Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, kalau kamu susah mengikat hati pikiranmu saat takbir, sudah takbir pikiranmu kesana kemari, bayangkan saja di tempatmu sujud itu seolah-olah tertulis lafaz Allah. Bayangkan saja di tempat sujudmu seolah-olah tertulis lafaz Allah. Tapi itu bukan tujuan, itu hanya cara mengikat hati pikiran kita supaya tidak tercerai-berai, supaya bisa tetap fokus, dan untuk kemudian kita akan dianugerahi kekhusyuan. Kita harus paksa, kita harus latih diri kita, mampunya hanya sekian detik, terus sholat berikutnya kita tambahkan sampai siklus istiqomah terbangun. Kapan siklus istiqomah terbangun? Versi Imam Ghazali, untuk membangun siklus istiqomah kita harus melakukan aktivitas itu sama sebanyak 40 kali. Dan tanda siklus istiqomah sudah terbangun adalah ketika terlewati panjenengan merasakan gelisah, panjenengan merasakan getun. Tapi jika melewati sesuatu yang biasa kita lakukan, kita biasa saja, itu berarti siklus istiqomah belum terbangun. Kalau sudah siklus istiqomah terbangun, kita membiasakan mengingat Allah, garansi terakhir yang disebutkan di Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, siapapun orangnya yang serius menuju aku
akan aku tunjukkan jalan menuju aku. Di ayat itu Allah tidak memberikan syarat harus kiai dulu, harus ustadz dulu, harus syekh dulu, harus habib dulu. Tidak, general, siapapun yang serius kepadaku, kata Allah, garansinya adalah Allah sendiri yang akan membimbing panjenengan semuanya. Dan semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam beribadah kepadanya, dan semoga kita diwafatkan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Wa qala habibuhu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya ghafirad dhunubi wal khati'at. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyil karim Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi ta'ala a'azzu wa ajallu wa akbar aqimus shalah.